Yang kami hormati seluruh jamaah kajian menjelang berbuka puasa yang hadir di Masjid Kampung Jawa Tengah, dan tidak lupa para pemirsa MAJD TV dan Radio Dais dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua dapat bertemu kembali di tempat yang insyaallah berbarokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Para jemaah, para pemirsa MAJD TV serta para pendengar di dimanapun berada, pada kajian hari ini, hari Senin 17 April 2023 atau bertepatan pada tanggal 26 Ramadan 1444 Hijriah, yang mana pada kajian sore hari ini bertemakan meraih hidup yang berkah, yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Muhammad Zain Yusuf MM. Marilah sebelum kita kajian ini dimulai, marilah kita berdoa surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jemaah yang berbahagia, marilah kita sama-sama kita simak, kita dengarkan apa yang beliau sampaikan Bapak Dr. Andes Kiai Muhammad Zain Yusuf MM tentang meraih hidup yang berkah itu bagaimana. Nanti insyaallah segala masalah waktu ada sesi tanya jawab. Mohon para jemaah kalau nanti bisa tanya seputar meraih hidup yang berkah. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Muhammad Zain Yusuf MM waktu dan kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah kajian Senin sore menjelang berbuka puasa dan juga pemirsa rahimakumullah, monggo pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas berkat rahmah, hidayah, maunah, nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat kesehatan. Hingga sampai detik ini kita masih paringi sehat walafiat, dan kita berdoa mugi-mugi kita dipun paringi selalu sehat, pun paringi panjang umur. Amin, Allahumma amin. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya ndedonga mugi-mugi kita pikantuk syafaat beliau, khususipun syafaat benjang wonten dinten kiamat. Amin, Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh MC, sore ini kita akan mengkaji bagaimana meraih hidup yang berkah. Kita semuanya tahu
kita semuanya sebagai manusia menginginkan, mengidamkan hidup yang berkah. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan hidupnya itu tentrem, hidupnya ayem, hidupnya damai, hidupnya berkah. Tapi bagaimana berkah yang dimaksud? Apakah hidup yang berkah itu tidak punya utang misalnya? Apakah hidup yang berkah itu tidak punya masalah misalnya? Tentu tidak seperti itu. Itu terlalu sempit pemikirannya. Kalau panjenengan pernah mendengar ada istilah di Jawa itu yang sering dilontarkan oleh orang-orang itu, wis to urip ki sing penting berkah. Urip ki sing penting berkah. Itu ada itu, apa namanya, istilah di Jawa itu ada. Urip iku sing penting berkah. Nggih, berkah. Berkah bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai kebaikan. Mendapatkan keberkahan itu adalah rahmat. Jadi untuk mendapatkan keberkahan adalah merupakan rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah yang sangat diharapkan oleh semua manusia. Keberkahan juga bisa dicapai oleh orang yang beramal soleh, yang mengerjakan kebaikan. Insya Allah akan memperoleh keberkahan. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artosipun, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, apakah itu laki-laki, apakah perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik dari apa yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ini adalah firman Allah yang menjelaskan kalau kita mengerjakan kebaikan, kita beramal soleh, apakah kita sebagai seorang laki-laki, perempuan, siapapun saja, maka insya Allah pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan itu. Ini adalah janji Allah. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang itu juga diringkes oleh Syekh Soleh Darat, bahwa berkah adalah bertambahnya kebaikan. Jadi yang dinamakan berkah adalah bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa berkah adalah segala sesuatu yang banyak, yang melimpah, meliputi berkah secara material,
meliputi berkah secara spiritual seperti kesehatan, kita sehat, tenang, damai, aman, harta cukup, usia, panjang umur, dan mungkin anak-anak juga. Oleh karena itu berkah adalah langgengnya, ya kontinuitas, langgengnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Jadi amal soleh kebaikan itu langgeng, kontinu, bahkan bertambah. Oleh karena itu tadi yang disampaikan ada ziyadatul khair alal khair bil istimra. Jadi kebaikan dengan bertambahnya kebaikan secara berlanjut, secara kontinu. Oleh karena itu kalau kita menghendaki hidup kita itu berkah, memang merupakan kita harus meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal atau beberapa langkah dalam rangka kita memperoleh hidup yang berkah. Sekali lagi, hidup yang berkah, tenang, ayem, damai, berkecukupan. Jadi yang berkecukupan itu tidak harus banyak. Jadi yang berkecukupan, hidup berkah itu tidak harus banyak, tidak harus sugih, ini masalah harta, tidak harus kaya. Tetapi dengan hidup yang berkah itu kita tidak kekurangan. Ada sesuatu yang kita butuhkan itu tersedia, ada. Jadi selalu ada, walaupun hanya sedikit. Ada beberapa langkah kalau kita menginginkan hidup yang berkah. Yang pertama adalah taubat. Tobat, mengapa tobat? Kita itu sebagai makhluk Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, pencipta, Al-Khaliq, bahwa kita itu punya pangkat bintang 2, mayor jenderal atau irjen. Pangkat manusia yang pertama adalah pangkat lupa. Mahalul khoto' wa nisyan, lupa dan lalai. Kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari lupa, tidak terlepas dari lalai. Oleh karena itu kita wajib untuk bertobat dan selalu bertobat. Kadang-kadang kita melaksanakan sesuatu dengan tidak sengaja, ternyata itu adalah salah. Kadang-kadang kita ingin mengerjakan satu kemudian lalai, lupa, tidak jadi dikerjakan atau belum dikerjakan. Oleh karena itu tobat sangat penting. Tobat adalah kapok. Niat tidak ingin mengerjakan lagi sesuatu yang salah, sesuatu yang melanggar. Dan niat, dan tidak ada keinginan niat lagi untuk mengerjakan kembali. Itu niat. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan juga yang diringkes oleh Syekh Soleh Darat, tobat itu harus cepet-cepet. Tobat itu enggak boleh dindende nanti, enggak boleh itu. Jadi tobat itu selalu. Oleh karena itu, singkatnya kalau kita ingin tobat ya salah satunya adalah yang enteng,
adalah kita beristighfar, itu yang paling enteng. Astaghfirullahaladzim, itu paling enteng itu. Misalnya kita mengerjakan sesuatu, kemudian lupa, astaghfirullahaladzim, itu mohon ampun, tobat itu. Apapun kesalahan kita, kelalaian kita, kelupaan kita sekecil apapun, kalau perlu istighfar, kalimat tobat itu selalu ada di bibir kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau kita mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian kita menyadari bahwa itu adalah melanggar larangan Allah, cepat-cepat tobat. Tobat itu harus cepat-cepat. Tobat harus cepat-cepat. Ada hal-hal yang boleh kita melaksanakan itu cepat-cepat, itu boleh. Memang kalau kita melaksanakan sesuatu dengan tergesa-gesa, itu tidak baik. Dengan tergesa-gesa tidak baik. Tetapi kalau untuk tobat itu memang disunahkan untuk cepat-cepat. Seorang ulama bernama Hatim bil Asam mengatakan, al-uzlatu minas syaiton illa fi khamsatin fa innaha min sunati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. It'amid dhaif wa tajhizil mayit wa taswijil bakar wal qada'iden wa taubati minad dzambi. Jadi Hatim bil Asam mengatakan, tergesa-gesa, kesusu, tergesa-gesa, cepet-cepetan itu adalah perbuatan setan yang tidak perlu kita ikuti. Tergesa-gesa itu adalah dari setan. Kecuali ada 5 hal. Yang 5 hal itu adalah merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu 5 hal yang kita boleh cepat-cepat? Yang pertama, it'amud dhaif, memberi jamuan, memberi suguhan, memberi makan tamu. Boleh. Ono tamu wis ngomong ngalor ngidul ngatan ngelon wis nganti 20 menit suguhan gak metu-metu. Ini boleh. Nyuguhi tamu cepet-cepet boleh. Tamu baru datang, monggo, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo, pinarak, sekedap nggih. Masuk rumah, masuk ke dalam, ngomong sama anaknya atau istrinya, gawe ke wedang, apa wae tokke, misalnya. Cepet, habis itu baru apa keperluannya melayani tamu macam-macam gitu. Syukur-syukur kalau kemudian wajah izatuhu tambah makan, alhamdulillah. Ini para jamaah pernah tindak ke dalamnya para kiai apa enggak itu? Kalau pernah tindak ke dalamnya kiai, ya, apalagi kiai di pondok pesantren, sowan ke kiai, wow jenenge toples. Lodong ya toples padha wae. Wah, pirang-pirang Yesus. Sudah siap semuanya. Langsung karena ini pesantren, otomatis santri ini langsung kopi, teh metu, urung ngomong apa-apa kuwi. Lah nek awake dhewe iki kan dadak mlebu sik. Bar kuwi terus apa toplese saka jero ditokke. Oh, gitu. Ya syukur-syukur kalau di rumah itu wis ono lho maksudnya. Tinggal apa kopinya mau keluar atau tehnya keluar, oh, alhamdulillah.
Itu boleh cepet-cepet. Sunnah Rasul boleh cepet-cepet. Yang kedua, merawat mayit itu cepet-cepet. Waduh dijarno nganti pirang-pirang jam digeletak ke keruan. Itu adalah sunnah Rasul. Harus cepet-cepet. Yang ketiga, menikahkan anak, menikahkan perawan. Oh ini para sepuh ini sing sepuh kok gak ono nom kabeh ketok iki. Nom kabeh, nek nom kabeh iki malah do njaluk kawin dhewe-dhewe nek carane. Jadi kalau ada orang tua yang mempunyai putri, ya, mempunyai anak perempuan, wis perawan, wis wayahe, iku cepet-cepet dan dinikahke. Iki sunah Rasul. Urusane kemudian ditari dikandani ora gelem, isih mengkamungko, sing penting wong tuane wis ngongkon. Perkara dilalah dikongkon, oke, wah alhamdulillah cepet banget. Lah oke kowe entuk saka ngendi? Kula pun gadah teng kampus kok, teng pondok santren. Oh ngono ta. Tiwas aku ya golekke. Jadi menikahkan cepet-cepet itu. Yang keempat, membayar hutang. Itu boleh, harus sunahnya cepet-cepet. Oh, utang malah dindende, malah ditogah-tage, malah ra tekan-tekan bayare kapan. Iya. Jadi harus membayar hutang itu harus cepet-cepet. Dan yang kelima adalah bertobat, cepet-cepet tobat. Sekali lagi, sing jenenge tobat kuwi yo ora terus baleni meneh, iku niate ora iku tobat apa kapok lombok iku. Bar kepedesen sesuk pedes meneh wani, iku jenenge tobat kapok lombok itu. Sudah tidak akan mengulang lagi. Jadi bahwa yang namanya tergesa-gesa ke susu itu adalah dari perbuatan setan. Kecuali ada 5 yang tergesa-gesa itu adalah justru sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sakniki kaitane berkah kalian tobat niku nopo? Kok kita ingin hidup berkah kok dadak selalu tobat, istighfar, kaitannya apa? Wah kaitannya banyak. Jadi kalau kita selalu beristighfar, insya Allah akan mengampuni dan kemudian Allah akan memberikan sesuatu yang kadang-kadang sesuatu itu juga ghairu la yahtasib, tidak dihitung-hitung. Kita melihat perjalanan hidup dari Nabi Nuh misalnya, dari Nabi Nuh yang terdapat di dalam di dalam Al-Qur'an surat An-Nuh ayat 10 sampai 12 itu. Jadi Nabi Nuh ya berkata kepada umatnya, mohonlah ampun pada Allah. Nah, taubat, mohon ampun pada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah adalah pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anak. Itu adalah sejarah Nabi Nuh. Jadi kalau kita ingin bertobat kemudian kita memperoleh ampunan dari Allah, insya Allah kita akan diberikan ya rizki, apakah itu harta ataupun anak-anak dan mungkin kebun-kebun dan sebagainya, itu akan tumbuh berkembang dengan luar biasa. Oleh karena itu ada kaitannya. Kalau kita memiliki kelupaan, memiliki dosa, memiliki kelalaian, ning ora tau tobat, ya kira-kira hidup berkahnya tidak akan tercapai. Itu ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih,
meningkatkan takwa. Allah berfirman di dalam surat At-Tolak ayat 2-3 yang panjenengan semuanya juga hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dari segala masalah dan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Ghairu la yahtasib. Takwa. Kalau kita jabarkan pengertian takwa, panjenengan selalu mendengarkan itu, terutama di khutbah-khutbah Jumat. Ittaqullah, 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 bola-bali itu toh. Terus diterjemahkan lagi, monggo kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Begitulah. Takwa pada Allah. Ya artinya kalau kita kemudian bertakwa, kemudian kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, fa insya Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan rezeki, akan memberikan sesuatu, dan kadang-kadang sesuatu itu yang tidak kita duga-duga, kita akan memperoleh itu. Kalau kita ingat faedah-faedah terkait dengan takwa, antara lain kalau kita bertakwa, kita sebagai seorang mutakin insya Allah akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, akan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kita akan diberi kabar gembira untuk kehidupan dunia dan juga akhirat. Faedah kita bertakwa selanjutnya adalah insya Allah kita akan selamat dari kesulitan-kesulitan, selamat dari masalah-masalah. Dan nomor berikutnya, insya Allah kita akan diberi rizki oleh Allah, dan kadang-kadang bahkan rizki itu tidak terduga-duga, ghairu la yahtasib. Itu kira-kira kalau kita bertakwa, faedahnya adalah seperti itu. Lah kalau kemudian takwa memiliki faedah yang seperti itu, ya pastilah insya Allah hidup kita akan berkah. Yang ketiga, untuk meraih hidup berkah adalah tawakal. Tawakal, ya kalau tawakal ini kalau bahasa sederhananya angger pasrah gitu lah. Pasrah apa pasrah bongkoan, pasrah. Tawakal adalah sikap batin yang tenang karena menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tawakal, sikap batin yang tenang karena apa? Karena memang tawakal menyerahkan segala urusan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes, apa-apa Allah serahkan pada Allah, kita tawakal. Tetapi tidak hanya tawakal, harus diiringi dengan ikhtiar, usaha. Ane mau terima tawakal tok boleh, aku terserah Gusti Allah. Lho kowe ora kerja. Lho aku kan pasrah mbek Gusti Allah. Lho lah kok ora kerja kok arep golek, arep mangan sing enak, arep urip sing enak. Ya tentu harus diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha. Dua itu dua serangkai. Jadi tawakal dengan ikhtiar itu tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dipertentangkan. Orang entok dipilih salah satu. Aku tak tawakal bae. Emangnya ora usaha, ora ikhtiar, ora. Atau mungkin aku tak ikhtiar, ora usaha, ning ora tawakal.
Tapi kalau kemudian kita usaha, kita tawakal, insya Allah Allah akan memenuhi doa-doa kita, akan memenuhi keinginan-keinginan kita, akan mengabulkan doa-doa kita, insya Allah. Kalau kemudian kita sudah bisa tawakal dan ikhtiar, insya Allah kita akan mendapatkan hidup yang berkah, tenang, damai, bahagia. Yang berikutnya bersyukur. Bersyukur. Agama kita, agama Islam mewajibkan kita selalu bersyukur. Justru dengan kita selalu bersyukur, insya Allah Allah akan menambah lagi kenikmatan-kenikmatan. Kita semuanya hafal di dalam surat Ibrahim itu, yang paling gampang itu, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. La in sakartum la azidannakum. Kalau kalian semuanya bersyukur, maka akan aku tambah lagi. Sekecil apapun yang kita peroleh, sekecil apapun yang kita jalankan, sekecil apapun yang kita laksanakan, kemudian berhasil, syukur, alhamdulillah, masya Allah, syukur. Kalau kita selalu bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi, dan kita tidak akan bisa menghitung berapa jumlah ma'unah, hidayah, nikmat-nikmat yang dilimpahkan Allah kepada kita. Kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Syukur. Yang namanya minum air saja, minum air putih saja, itu kita harus bersyukur kok. Ada air putih 1 gelas, kemudian kita akan minum, kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, minum, glek, alhamdulillah. Ojo minum sak gelas, glek, bablas. Rasul itu tidak begitu mengajarkan minum itu. Alhamdulillah, bisa kurang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau misalnya yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa syukrulillah. Itu urusan ngombe, belum yang lain-lain. Kita harus bersyukur. Sampai detik ini kita masih sehat walafiat, loh, wajib syukur. Di samping itu ndonga, muga-muga panjang umur, loh gitu. Panjang umur dalam rangka untuk ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh rizki kecil, tetap syukur. Memperoleh rizki banyak, tetap syukur. Kalau perlu kok mepet banget kayak pas-pasan, ya tetap syukur. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kalau seperti itu, tambah, insya Allah hidup berkah akan kita peroleh, akan kita raih. Dan yang berikutnya adalah sedekah. Ini penting. Kepengen urip berkah kok ora tahu sedekah. Wah, ras itu berkah. Nggak jadi berkah. Jadi sedekah. Di dalam agama Islam kita mengenal apa itu namanya zakat. Apa itu namanya infak. Apa itu namanya sedekah. Tetapi secara umum sedekah juga bisa diartikan dengan zakat. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 60 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Ini sesungguhnya sedekah. Tapi kemudian di belakang ada kalimat faridotun. Maka sedekah ini diartikan dengan zakat. Oh gitu. Iku nek ngaji ngaji tafsir, ngaji nahwu shorof gitu, seperti itu. Jadi zakat wajib bagi kita sebagai umat Islam. Zakat fitrah wajib semuanya saja. Bayi yang baru lahir menjelang Idul Fitri lahir cenger, zakat fitrah. Jadi zakat itu ada dua macam, zakat fitrah dan zakat mal. Yang zakat fitrah ini wajib bagi setiap individu orang yang pada waktu itu masih sugeng hidup, termasuk bayi yang baru lahir. Lah kan urung iso golek duit. Ya bapak ibu sing tuku beras untuk zakat fitrah. Kemudian zakat mal, harta-harta macam-macam itu banyak. Ada zakat emas, perak, ada zakat peternakan, kambing, sapi, kerbau, unta dan seterusnya, ada pertanian, macam-macam itulah zakat. Kemudian infak mengeluarkan harta yang selain zakat itu ada kotak-kotak itu silahkan infak. Ada sedekah. Lah, sedekah atau sedekah ini tidak harus dengan harta. Sedekah itu tidak harus dengan harta. Sedekah boleh dengan jasa, boleh dengan pemikiran, boleh dengan harta. Satu contoh yang gampang, panjenengan mesen, panjenengan guyu, panjenengan ngaru-aru. Pada saat ketemu dengan orang, walaupun orang itu tidak kita kenal, orang kenal, tapi aru-aru iku sedekah. Ning yo aja guyu-guyu ning prapatan. Aku bar ngaji ning Majete. Jarene apa jenenge guyu-guyu kuwi sedekah. Wah, aku arep golek sedekah sing akeh pahala akeh. Langsung ning prapatan. Guyu-guyu. Alah, iku senteng itu. Jadi sedekah itu tidak harus dengan harta. Kita menolong tetangga, wah aku yo melu. Soalnya tak rampung. Kita menolong tetangga, sedekah gitu. Dalam arti menolong kebaikan, nolong kok nolongi apa jenenge maling meh melayu malah mbok tulungi metu kono. Lho iki nulungi maling. Jadi sedekah itu tidak harus dengan harta, tetapi jasa pertolongan apa saja pemikiran itu adalah sedekah. Justru dengan sedekah itulah kalau kita memiliki harta akan makin berkah, harta kita akan makin berlipat-lipat lagi. Dan jangan lupa bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Panjenengan sering sedekah, insya Allah loh, ora to lara kira-kira. Insya Allah tidak ketemu musibah. Karena apa? As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah adalah menolak bala, menolak musibah, menolak apapun saja. Jamaah rahimakumullah, wekdalipun sampun telas, niki mboten ngangge pertanyaan, soalipun kula piyambak nggih wonten acara. Ngoten nggih Mas nggih. Mugi-mugi manfaat. Kami kembalikan kepada MC. Kurang langkungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Muhammad Yusuf yang telah menyampaikan materi tentang kiat-kiat hidup yang baik. Jadi kami mohon maaf apabila ada kesalahan.